Halo, masih di hari yang sama, yaitu hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023. Gak kerasa ya udah 20 ribu. Udah lah, males gak usah bahas tanggal. Langsung aja nih. Jadi aku tuh tiba-tiba kepikiran, karena ini lagi hening gitu kan. Enak banget gitu ya, bisa mencurahkan isi hati, mencurahkan segala perasaan, tanpa ada yang ngedengerin. Di rumah aku kan gak ada siapa-siapanya, jadi enak aja gitu ngobrol sendiri. Nggak sendiri sih sama HP, cuman emang sendiri gitu. Paham kan? Di antara kalian aku yakin pasti ada yang suka ngomong sendiri, ya kan? Tapi jujur menurut aku itu normal loh. Nggak akan dibilang orang gila. Lagian juga kamu ngomong sendiri waktu kamu sendiri kan, nggak ada orang lain kan. Kayak kita tuh ngerasa ada yang dengerin walaupun lagi diri sendiri gitu, walaupun lagi sendiri gitu. Contohnya nih, kayak sekarang aja aku sendiri. Aku tuh pengen mencurahkan isi hati, mencurahkan perasaan, cerita banyak, tapi kayaknya nggak ada orang yang bisa aku ini buat jadi pendengar. Akhirnya aku selalu numpahin itu semua di YouTube, kayak di podcast gitu, ngerekam diri sendiri gitu, didengerin lagi sama diri sendiri. Tapi itu hitung-hitung buat ngeevaluasi diri. Kalau bahasa Islamnya tafakur gak sih? Tapi nggak semuanya aku luapkan juga ke sini ya, ada privasinya dong. Aku tuh suka sama namanya ngomong, ngobrol, ngedengerin orang. Aku tuh suka. Bahkan ketika ada orang yang pengen cerita banyak tentang dirinya dan ngerasa dia nggak punya pendengar, aku siap gitu jadi pendengar. Tapi aku juga nggak kayak kamu udah cerita nih ke aku, terus aku sebarin cerita kamu ke orang lain. Enggak, aku paling jago nge-keep. Aku bisa ngerti ketika orang lain pengen didengerin, pengen cerita banyak hal, walaupun yang dia butuhin bukan sebuah solusi, tapi ngerasa lega kalau dia udah mencurahkan itu semua. Dan untuk kalian yang punya seseorang atau temen, sahabat yang suka cerita ke kalian, itu artinya dia udah percaya sama kalian. Tolong jangan sampai dikecewain dalam hal apapun, apalagi masalah rahasia. Wah, itu bahaya banget sih, jangan sampai ya. Harus bisa ngejaga omongan, harus bisa ngejaga rahasia orang. Lalu apa sih yang suka kita omongin buat diri kita sendiri? Yang pertama, teman ngeevaluasi diri yang enggak menyalahkan itu diri kita sendiri, ya enggak? Hari ini aku ngelakuin kesalahan, ya entah itu kesalahan kecil, sedang, besar, atau bahkan besar banget. Ketika aku ngevaluasi masalah itu, kejadian hari itu pada diri aku sendiri, diri aku gak bakal berontak, gak akan bilang dah maneh mah bongan saha nya cek urang ge mual gitu. Cukup tahu dari A sampai Z kesalahan kita, dari A sampai Z, dari 1 sampai 1000. Oh iya, ternyata tadi jam 12 waktu ketemu sama nih orang ini kesinggung nih sama aku. Tapi aku gak nyadar kalau dia kesinggung. Pantes dia tiba-tiba beda. Duh, gimana ya? Jadi gak enak. Udah cukup tahu salah di situ. Oh, kayaknya nanti besok ketemu dia minta maaf deh. Gak enak juga, nanti malah jadi beda lagi. Harusnya aku lebih ngejaga lagi perasaan orang lain. Itu yang pertama.
Terus tiba-tiba, oh iya tadi jam 3 waktu udah sholat asar, aku lupa salim waktu udah beres sholat di masjid. Aduh, ibu-ibunya ngerasa gak dihargain gak ya? Aduh, lain kali harus salim ke semuanya deh. Jangan sampai lupa lagi, ntar disangka sombong lagi. Oh iya, aku belum bayar utang 1.000 ke teman aku, ya ampun. Aku bisa lupa ya. Besok deh, pokoknya sekarang aku harus catat supaya besok gak lupa bayar utang 1.000. Duh, simpan dulu deh uangnya. Itu salah satu evaluasi diri dari A sampai Z ya. Itu baru beberapa yang bisa kita lakuin tanpa kita cerita ke orang lain, tanpa kita membagikan hal-hal yang telah kita alami ke orang lain, tanpa kita menyalahkan kesalahan kita di depan orang lain. Cukup diri kita yang tahu, kita evaluasi dan perbaiki. Itu yang pertama. Dan yang kedua, gunanya ngomong sama diri sendiri. Ya Allah, kalau lagi insaf nih, ya Allah, mau sedih, mau ini, mau itu. Tapi kalau enggak, kayak pengen cerita ke orang. Kalau bisa ke psikolog deh, tapi kayaknya enggak deh. Atau ngerasa enggak akan ada yang bisa keep masalah ini, ya udah ngomong ke diri sendiri, ngomong sendiri. Ya Allah, kalau misalkan lagi insaf itu mah ya. Kadang kalau enggak mah, aduh, aku tuh lagi sedih. Tapi kadang emang suka bawa-bawa Allah sih ya. Walaupun sendiri, tapi enggak lagi sholat, enggak lagi berdoa gitu. Maksudnya lagi ngomong sendiri kayak, ya Allah, mau tahu hari ini mau ada salah sama temen, tapi dianya juga kayak gitu atuh. Tuh, kita tuh sadar ya, tapi kita juga kayak, ih dah orang ya atuh yang dibela gitu. Gak akan ada yang berani, ih mana emang gak salah masalah. Gak akan. Kayak pengen ngeluh, hari ini capek banget. Padahal tadi pengen beli mie ayam tapi tutup. Pengen beli seblak, mahal banget seporsinya 15.000. Udah kayak beli bakso, padahal uang cuma 10.000. Akhirnya dibeliin kuota, mana kuotanya udah habis lagi. Aduh, besok nyari uangnya gimana ya? Enggak deh, tinggal minta aja ke si mama. Tapi aku tuh pengen ngumpulin uang, ya Allah. Tapi aku harus ngapain ya? Tapi ya Allah, aku tuh harus fokus dulu belajar gitu atau sambil nyari uang ya? Tapi kayaknya bisa dua-duanya deh. Tapi aku tuh lagi butuh kuota. Gitu Pokoknya mah apa yang kamu rasain, curhatin ke diri sendiri. Kalau menurut aku lebih enak ke diri sendiri. Tapi kalau misalkan kamu lagi butuh solusi dan ngerasa diri kamu gak bisa ngasih solusi itu, ya kamu cari orang yang terpercaya, entah kakak kah, guru kah, atau sahabat kamu misalkan, yang sekiranya bisa bikin kamu lebih tenang dan ngejamin rahasia kamu di-keep, terus bisa ngasih solusi yang terbaik untuk kamu. Ya gak apa-apa, cuman kan setiap orang berbeda-beda ya. Ada yang gampang percaya sama orang, cerita-cerita aja gitu, tahu-taunya disebarin. Ada juga yang enggak, aku nggak percaya sama siapapun, aku percaya sama diri aku aja sendiri. Boleh. Dan manfaat dari ngomong sendiri yang ketiga adalah menyemangati diri sendiri. Iya, betul. Ketika kamu butuh semangat dan orang sekeliling kamu, orang sekitar kamu tuh gak ada yang memberikan itu artinya apa? Kamu harus memberikan semangat kepada dirimu sendiri. Ayo semangat Mol, kamu pasti bisa. Gak ada yang gak bisa kalau kamu mau berusaha. Yuk, bisa yuk. Asik. Gak apa-apa kok, siapa yang larang kamu memberi semangat kepada dirimu sendiri? Gak ada. Lagian, kalau misalkan kita nyemangatin orang lain, kalau misalkan kita nyemangatin orang lain bakal senang ya. Kita juga gitu, jadi kita bakalan senang
kalau kita bisa menghargai diri kita sendiri. Si paling diri sendiri.